kepala sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, panitia penyelenggara kegiatan lomba berpidato tingkat SD di SD Negeri 25 Tanjung Beringin. Nah, ada beberapa yang akan Pak sampaikan. Saya mengapresiasi kegiatan ini, adalah kegiatan yang luar biasa ini dalam rangka menumbuh kembangkan bakat dan minat anak-anak Bapak sekalian untuk menjadi sukses di masa depan. Itu tidak cukup dengan akademik, tetapi kompetensi yang lainnya seperti komunikasi, keterampilan dan lain-lain sebagainya itu lebih menjanjikan kehidupan dibandingkan kita hanya menguasai akademik secara teori saja tanpa ada aplikatif. Nah, sekarang anak-anak sudah belajar konsep-konsep kehidupan di dalam Al-Quran, konsep-konsep pendidikan di dalam Al-Quran, kemudian anak-anak Bapak belajar berbahasa, baik bahasa tulis dan bahasa lisan. Sekarang keterampilan itu dituangkan dalam bentuk pidato. Nah, jarang orang yang bisa berpidato ini, anak-anak Bapak sekalian. Untuk berdiri di sini, ini perlu rasa percaya diri dan mental yang terasah. Nah, dengan latihan-latihan seperti ini, yakinlah kamu nanti tidak akan pernah canggung berorasi, baik di hadapan presiden, di hadapan gubernur, bupati, camat, sampai ke wali nagari nanti. Kalau kita diminta berpidato, pasti ini orangnya akan sanggup. Karena apa? Karena sudah terlatih. Jadi jangan semata hanya piala atau hadiah yang kamu inginkan, tetapi ambillah hikmahnya bahwa dalam proses ini penguatan mental dan keterampilan berbahasa itu lebih utama. Oke, terima kasih. Selamat berlomba. Ucapkan semuanya sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu oleh Siha Yunanda dari kelas 4 fase B. Disilahkan. Siap-siap lot 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Dewan juri yang terhormat, Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, serta teman-teman semua yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Tak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan kepada teladan terbaik kita, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang ceria, izinkan saya membawakan sebuah pidato berjudul Indahnya Menjalin Silaturahmi. Teman-temanku yang hebat, tahukah kalian apa itu silaturahmi? Secara sederhana, silaturahmi adalah menyambung tali kasih sayang, baik itu kepada orang tua, saudara, guru, maupun teman yang berada di sekolah. Kenapa kita harus rajin bersilaturahmi? Kenapa kita tidak boleh bermusuhan atau marahan lama-lama? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang ingin diluangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Luar biasa ya teman-teman. Juga ada dua keuntungan besar jika kita suka menjalin hubungan baik. Yang pertama, dimudahkan rezekinya. Rezeki itu bukan cuma uang. Punya banyak teman yang baik, sering dibantu orang lain, dan hati yang selalu bahagia adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanjangkanlah umurnya. Artinya, hidup kita menjadi lebih berkah, bermanfaat, dan selalu dikenang kebaikannya oleh orang lain. Teman-temanku yang berbahagia,
semuanya, di zaman sekarang banyak orang lebih asyik main handphone daripada menyapa teman yang berada di sebelahnya. Kadang kita juga bertengkar karena hal sepele, lalu tidak mau berbicara berhari-hari dengan dia. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu bagaimana cara kita menjaga silaturahmi sebagai kita anak sekolah? Yang pertama, saling menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu teman. Kedua, saling memaafkan jika ada kesalahan. Jangan jadi anak pendendam. Yang ketiga, saling membantu jika ada teman yang kesulitan. Ingat teman-teman, orang hebat bukanlah orang yang jago berkelahi, tapi orang yang mampu menyambung tali persaudaraan. Teman-temanku sekalian, mari kita jadikan diri kita sebagai penyejuk hati bagi orang lain. Jangan ada lagi permusuhan di antara kita. Mari kita buat dunia ini indah dengan senyuman tali dan persaudaraan yang kuat. Pergi ke pasar membeli kemiri, pulangnya mampir ke rumah bibi. Mari jalin silaturahmi setiap hari agar kita dicintai Allah dan Nabi. Demikian pidato singkat dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan dari 4 fase B disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hikmat, kesehatan dan lingkungan yang indah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya cintai, serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Berdiri saya di sini ingin membawakan sebuah pidato singkat yang berjudul Kebersihan Bukti Cinta Kita Kepada Allah. Teman-temanku yang berbahagia, tahukah kalian agama Islam adalah agama yang sangat mencintai keindahan dan kebersihan. Rasulullah SWT pernah bersabda dalam sebuah hadis yang populer, At-turu syairul iman. Artinya, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman tapi dia malas mandi, kamarnya berantakan atau suka buang sampah sembarangan, berarti imannya masih belum lengkap ya teman-teman. Teman-temanku sekalian, menjaga kebersihan itu bisa kita lakukan dari hal-hal kecil di sekitar kita. Kebersihan diri sebagai muslim, kita diwajibkan berwudu sebelum sholat. Artinya kita harus selalu dalam keadaan suci dan bersih saat menghadap Allah. Jangan lupa mandi yang bersih dan potong kuku ya. Kebersihan lingkungan. Sekolah adalah rumah kedua kita. Jangan biarkan plastik bekas jajan di kolong meja atau halaman sekolah. Ingat, sekolah yang bersih akan membuat belajar kita jadi nyaman dan fokus. Kebersihan hati. Selain bersih badan, kita harus bersih hati. Jangan ada sifat iri, dengki, atau sombong di dalam hati kita. Teman-teman yang saya sayangi, bayangkan jika lingkungan kita kotor, pasti banyak lalat, banyak nyamuk, dan kita jadi mudah sakit. Kalau kita sakit, tidak bisa keset
sekolah, tidak bisa bermain, dan tidak bisa beribadah dengan tenang. Oleh karena itu, mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Teman-temanku sekalian, mari kita berjanji mulai hari ini untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Mari kita jaga kebersihan kelas kita, masjid kita, dan rumah kita. Karena anak yang bersih adalah anak yang disayangi Allah dan disukai banyak orang. Makan soto di pinggir jalan, jangan lupa pakai kerupuk. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mari kita jaga sama-sama. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat, yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik dan Maha mencintai kebaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan kita sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW. Dewan juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, serta teman-temanku sekalian yang insya Allah disayangi Allah. Pada kesempatan lomba yang penuh berkah ini, izinkan saya membawakan sebuah pidato singkat berjudul Berbuat Baik Kunci Kebahagiaan Dunia dan Akhirat. Teman-temanku yang saya sayangi, tahukah kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 60, Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Artinya, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik, karena setiap kebaikan yang kita tanam pasti akan kita tuai hasilnya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Teman-temanku sekalian, lalu bagaimana cara kita berbuat baik sebagai anak sekolah? Tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk berbuat baik. Kita bisa memulainya sekarang juga. Berbuat baik kepada teman. Jika ada teman yang sedih, kita hibur. Jika ada teman yang jatuh, kita bantu berdiri. Jangan suka mengejek atau memanggil teman dengan sebutan yang buruk, karena senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Berbuat baik di sekolah. Membantu bapak ibu guru membawakan buku, membuang sampah pada tempatnya, atau sekadar memberi salam saat berpapasan adalah bentuk kebaikan yang luar biasa. Berbuat baik kepada hewan dan tanaman. Islam mengajarkan kita untuk sayang kepada semua makhluk. Memberi makan kucing yang kelaparan atau menyiram tanaman yang layu juga merupakan ibadah yang dicintai Allah. Teman-temanku yang berbahagia, ingatlah pesan Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan betapa indahnya dunia ini jika kita semua saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Hati jadi tenang, teman jadi banyak, dan Allah pun senang. Teman-temanku sekalian, mari kita jadikan hari-hari kita penuh dengan tabungan kebaikan. Jangan biarkan satu hari pun lewat tanpa melakukan satu kebaikan kecil. Jalan-jalan ke pasar pagi. Jangan lupa membeli roti. Berbuat baiklah setiap hari agar damai menetap hati. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah dalam berbuat baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato pentingnya pendidikan bagi masa depan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah SDN 25 Tanjung Beringin. Yang terhormat kakak-kakak, adik-adik, teman-teman yang seperjuangan dengan saya.
puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta pendidik. Lebih dari itu, pendidik bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas dan gemilang. Pendidikan memegang peran penting di dalam suatu kehidupan bangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa akan tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati ibu bapak, guru serta teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan. Salawat serta salam semoga tercurahnya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Teman-temanku yang berbahagia, di kelas 6 ini tidak terasa sudah 6 tahun kita menuntut ilmu. Tidak salah satu pelajaran terpenting adalah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuatlah baik kepada dua orang tua, ibu bapak. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Orang tua kita, terutama ibu, telah merawat kita dengan kasih sayang tanpa lelah. Ia telah bekerja keras untuk pendidikan kita, maka marilah kita membalasnya dengan menjadi anak yang soleh dan soleha, rajin beribadah dan mendoakan mereka setiap hari. Terutama Bapak, Ibu, guru, teman, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang diberikan. Mohon maaf atas kesalahan kami selama ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa bermanfaat bagi agama kita dan bangsa. Sekian pidato singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita hikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW sampai bawa cahaya ilmu pengetahuan. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya serta teman-teman yang mulia, teman-teman semua yang cerdas dan bersemangat. Berdiri saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato singkat berjudul Belajar adalah ibadah menuju masa depan mereka. Teman-temanku yang cerdas, tahukah kalian mengapa kita harus pergi sekolah setiap hari? Mengapa kita harus belajar dan mengaji di sore hari? Apa yang supaya kita dapatkan nilai bagus atau juara kelas saja? Tentu tidak hanya itu, teman-teman. Dalam agama kita Islam, belajar itu menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda,
Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Temanku sekalian, kenapa kita belajar itu penting? Ada 3 alasan hebat mengapa kita harus bersemangat belajar. Ketinggian derajat Allah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa orang-orang beriman dan berilmu akan ditingkatkan derajat lebih tinggi dibanding yang tidak berilmu. Orang pintar akan lebih dihargai dan bermanfaat bagi orang lain. Jalan menuju surga. Ilmu adalah bekal kita untuk beribadah. Dengan benar, tanpa ilmu, kita tidak tahu cara sholat yang benar. Tahukah cara berhalal yang baik? Dengan ilmu, jalan kita menuju surga akan dimudahkan oleh Allah. Bekal masa depan. Belajar bukan hanya soal buku sekolah, tapi soal rasa ingin tahu. Dengan belajar, kita meraih cita-cita dengan baik. Ingin menjadi dokter, guru, pilot, atau pengusaha, kita lebih soleh. Teman-teman yang berbahagia, memang terkadang belajar itu merasa melelahkan. Kadang kita merasa bosan saat mengerjakan PR atau menghafal surah pendek. Namun, ingatlah, utama barang siapa yang tidak tahan lelahnya belajar, maka ia harus menanggung pahitnya kebodohan. Jadi, jangan mudah menyerah ya. Jika merasa sulit, berdoalah kepada Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu bertambah. Ilmu yang terbaik. Teman yang hebat, marilah kita jadi setiap detik belajar kita sebagai ladang pahala. Jangan malas-malasan lagi. Kurangilah waktu bermain game yang berlebihan dan muliakanlah membaca buku. Senang hati. Bunga mawar harum, baunya tumbuh subur di taman kota. Siapa yang tekun belajarnya akan sukses meraih cita-cita. Demi pidato singkat yang dapat saya sampaikan, semoga kita semua menjadi generasi yang cerdas, berilmu dengan berakhlak mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Dewan juri yang saya hormati dan ibu guru dan bapak yang saya sayangi, serta teman-teman saya yang seperjuangan dengan saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang disayangi Allah, tahu tidak Rasulullah pernah bersabda, as-salatu imaduddin, artinya salat itu adalah tiang agama. Bayangkan jika membangun rumah yang bagus, tapi jika tidak ada tiangnya, kira-kira rumah itu akan berdiri tegak atau roboh? Pasti roboh. Begitu juga dengan agama kita.
Jika kita mengaku beragama Islam tapi tidak sholat, bangunan di dalam diri kita akan hancur. Teman-teman sekalian, sholat itu bukan sekadar gerakan berdiri, ruku, dan sujud. Sholat adalah cara kita mengobrol dengan Allah. Bayangkan Allah yang menciptakan alam semesta ini mengajak kita mengobrol 5 kali sehari. Sholat sejak masa kita tolak, masa kita malas-malasan. Ada 3 alasan kenapa kita harus rajin sholat sejak kecil. 1. Sebagai tanda syukur Allah sudah kasih kita mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, dan otak untuk belajar. Cara kita berterima kasih adalah dengan sholat. 2. Penolong di hari kiamat. Sholat adalah amalan yang pertama kali diperiksa oleh Allah. Kalau sholatnya bagus, amalan lainnya insya Allah jadi ikut bagus. 3. Mencegah perbuatan buruk. Anak yang rajin sholat biasanya hatinya tenang, tidak suka berbohong, dan sayang kepada orang tua. Teman-teman, siapa yang di sini mau masuk surga? Wah, semuanya mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, kuncinya adalah sholat. Jangan sampai asik bermain game, asik nonton TV, asik bermain, sampai lupa waktu sholat. Ingat teman-teman, sholat adalah waktu hati jadi bermutu. Sebelum saya akhiri pidato ini, mari kita sama-sama berjanji agar tidak bolong-bolong sholatnya. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, selalu menjaga hati yang agama, makan nasi pakai kerupuk. Belinya di pasar raya. Mari sholat jangan dipupuk. Agar selamat di hari tua. Demikian pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sallallahu wasallam, Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam, keluarga dan para sahabatnya, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Teman-teman yang dicintai Allah, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kita? Dialah orang tua kita, ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan dengan penuh rela, mempertaruhkan nyawanya saat melahirkan kita dan menyusui kita tanpa mengenal waktu. Lalu ada ayah yang bekerja banting tulang di bawah teriknya matahari dan guyuran hujan demi mencari nafkah agar kita bisa sekolah dan makan dengan enak. Tahu tidak, Allah sangat menyayangi anak yang berbakti. Dalam Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 23, Allah berpesan agar kita jangan sekali-sekali berkata atau us kepada orang tua kita. Mengatakan saja sudah berdosa, apalagi kalau kita sampai membentak atau membangkang.
Teman-temanku sekalian, bagaimana cara kita berbakti kepada mereka? Cara sangat mudah, pantun dan taat. Jika dipanggil segera jawab dan datang. Jika disuruh belajar atau membantu di rumah, lakukan dengan ikhlas dan senyum. Mendoakan mereka, jangan pernah lupa mendoakan mereka setiap selesai sholat. Ingat doanya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Memberikan peserta belajar yang rajin agar ayah dan ibu bangga melihat kita menjadi anak yang pintar dan soleh. Ingat teman-teman, Rasulullah bersabda, Rodi ridoh lohi fir dihol walid dari do. Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Jadi kalau ayah dan ibu senang, maka Allah pun akan senang kepada kita. Teman-temanku yang hebat, mulia hari ini, yuk kita jadi anak-anak yang lebih manis lagi. Jangan buat ibu menangis karena kenakalan kita, dan jangan buat ayah lelah karena kemalasan kita. Sayangi mereka selagi mereka masih ada di sisi kita. Pergi ke pasar membeli mangga, mangganya manis, banyak sertanya. Siapa yang ingin masuk surga, berbakti pada orang tua adalah kunci. Demikian pidato dari saya. Semoga kita semua dikumpulkan di surga bersama orang tua kita tercinta. Amin ya rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi hidayah wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan keislaman. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga di akhir zaman. Baiklah, saya akan berpidato dengan judul Berburu Malam 1000 Bulan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan ini memiliki banyak keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada umat Islam. Salah satu keistimewaan terbesar dalam bulan Ramadan adanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu kapankah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar 1-5. Dalam kitab tafsir Jalalain disebut bahwa yang dimaksud lebih baik dari 1000 bulan adalah amal ibadah yang kita lakukan pada malam itu lebih utama dibandingkan ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 40 bulan. Bayangan satu malam yang nilainya setara dengan ibadah sepanjang hidup manusia. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Dalam kitab tafsir Munir karya Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwa pada malam itu para malaikat turun untuk memohon kepada Allah agar memberikan cahaya, keberkahan dan kebaikan kepada orang-orang yang beribadah. Dalam tafsir Ibnu
Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran dari Laihul Mahfuz ke Maitul Izdah di langit dunia. Sebelum turunnya secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Pertama, yang sering muncul adalah kapan Lailatul Qadar terjadi. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan waktunya. Dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan, terutama di malam ganjil seperti malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Beberapa ulama seperti Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa Lailatul Qadar dapat diketahui dari awal puasa Ramadan. Jika awal puasa jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Jika awal puasa hari Senin, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Jika awal puasa hari Selasa atau Jumat, maka malam 20. Jika awal puasa hari Kamis, maka malam 25. Jika awal puasa hari Sabtu, maka malam 23. Namun, meskipun ada pendapat seperti ini, yang paling utama adalah perbanyaklah ibadah di seluruh 10 malam terakhir agar tidak terlewat dari keutamaan Lailatul Qadar. Di dalam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa tanda-tanda Lailatul Qadar, di antaranya udara dan suasana malam terasa tenang dan damai. Matahari keesokan harinya terbit dalam keadaan putih bersih dan tanpa bersinar dan menyilakan. Tidak ada bintang jatuh dan langit terlihat bersih tanpa awan. Malam terasa sejuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Amalan yang dianjurkan di Lailatul Qadar ketika kita berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan untuk melakukan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, mendirikan sholat dalam qiyamul lail, seperti sholat tahajud dan witir. Dua, memperbanyak membaca Al-Quran. Ketiga, memperbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Melakukan iktikaf di masjid, yaitu berdiam diri untuk fokus beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melakukan iktikaf Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana pahala ibadah dilipat gandakan luar biasa. Namun kita tidak tahu pasti kapan malam ini terjadi. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di 10 terakhir Ramadan ini agar tidak terlewat dari keutamaan malam tersebut. Mari kita tingkatkan ketakwaan dan ibadah kita di bulan yang penuh keberkahan ini, agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan memberikan kesempatan untuk bertemu dengan malam penuh kemuliaan ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan pidato berjudul Puasa Melatih Kesabaran, Menggapai Ketakwaan. Teman-temanku yang hebat, tahukah kalian apa itu puasa? Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus dari terbit
sana. Hal ini membuat kita menjadi anak yang lebih suka berbagi dan dermawan. 4. Tubuh menjadi sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tashihu," artinya berpuasalah maka kamu akan sehat. Puasa membantu membuang racun di dalam tubuh kita loh. Teman-teman kita yang berbahagia, jangan sampai puasa kita hanya dapat lapar dan haus saja. Rasulullah mengingatkan agar kita menjaga lisan dan perbuatan. Jadi, meskipun lapar, kita tetap harus semangat belajar, tetap sopan kepada orang tua, dan rajin mengaji. Ingat, puasa adalah perisai. Anak yang puasanya hebat, insya Allah akhlaknya juga hebat. Teman-temanku sekalian, marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Semoga puasa kita diterima oleh Allah dan kita menjadi penghuni surga melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan adalah pintu khusus bagi orang yang ahli puasa. Pergi ke sawah menanam padi dipanen saat menguning. Mari puasa setiap hari agar hati tenang dan bening. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan luar biasa untuk kembali bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan. Bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di dunia, yaitu bulan Ramadan. Bulan ini bukan sekadar bulan biasa, tetapi bulan yang di dalamnya terdapat rahmat, maghfirah, pembebasan dari api neraka. Tak lupa selawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Kepala SDN 25 Tanjung Beringin, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, yang terhormat para Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya sayangi dan banggakan adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Baiklah teman-teman semua, hari ini saya akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Ramadan, bulan penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar karunia Allah yang memberikan kita di bulan Ramadan ini. Ibadah yang kita lakukan di bulan ini memiliki nilai pahala yang sangat berlipat, pahala yang berlipat ganda. Setiap amalan baik yang kita kerjakan akan dicatat dengan ganjaran yang berkali-kali lipat dibandingkan bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, memperbanyak doa, serta memperkuat
hubungan kita dengan Allah. Namun, saudara-saudaraku sekalian, puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus. Puasa yang sejati adalah puasa yang juga menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita dari berkata kasar dan ghibah. Kita jaga hati kita dari sifat iri dan dengki, serta kita jaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat. Karena hakikat puasa bukan hanya tentang menahan makan dan minum, tetapi juga tentang bagaimana kita membersihkan hati dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga Ramadan kali ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa makna. Jadikan bulan ini sebagai ajang perbaikan diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan usai. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini dan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup ceramah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Selawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 25 Tanjung Beringin, majelis guru, serta adik-adik teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, kali ini izinkan saya menyampaikan pidato singkat mengenai akhlak yang baik. Teman-teman semua, akhlak yang baik adalah hiasan hidup kita. Dengan akhlak yang baik, kita akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua, guru, dan teman-teman. Rasulullah SAW juga diutus untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Itulah pidato singkat saya tentang akhlak yang baik. Semoga hidup kita semua bisa jadi anak yang jujur, sopan, dan selalu berbuat baik. Dengan akhlak yang mulia, hidup kita akan bahagia dunia